Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, perkenalkan, nama saya Surya Kusuma. Saya mahasiswa PPG Biologi dalam jabatan kategori 2 di Universitas Tanjung Purang. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai rencana aksi PPL 4 saya, yaitu tentang proses pembelajaran menggunakan model Discovery Learning berbasis media quizzes. Nah, untuk itu selamat menyaksikan video yang saya buat ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Berarti kalian dalam keadaan sehat semua. Ini maju, Jaski yang maju. Isi ya. Oke, ya. Oke. Nah, itu isi Fadilah, Kenara, Jaski. Ini bukunya boleh dikeluarkan, buku biologinya ya yang berkaitan dengan matkul Bapak dikeluarkan. HP juga keluarkan, nanti kita bakal pakai HP hari ini ya. Oke. Siapa hari ini? Yang tidak masuk hari ini siapa? Cynthia. Bentar. Laili. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, yang hari ini Bapak minta Ridwan pimpin doa. Baik, terima kasih kepada Ridwan yang sudah mimpin doa kita pada hari ini. Pertama adalah aktivitas nelayan yang sedang menangkap ikan ya. Sedangkan yang kedua itu gambar tentang ada ikan yang dimasukkan ke dalam kotak yang berisi es. Ya. Yang Bapak mau tanyakan, mengapa nelayan tersebut itu menambahkan es batu ke dalam kotak ikan hasil tangkapannya? Kira-kira ada yang bisa jawab enggak? Oke, Ernesto. Oke, berarti dia mau mengawetkan ke tempat yang jauh. Oke, jawabannya benar ya. Tangkapan ikannya dimasukkan ke dalam kotak es itu supaya ikannya awet. Mungkin dia kan menangkap ikannya di tengah laut. Nah, supaya ikannya awet untuk dibawa ke tepi, itu dia perlu suatu bahan untuk mengawetkannya, yaitu es batu. Nah, Rizky ya. Apakah ikan asin juga diawetkan? Ya, ikan asin itu juga salah satu produk pengawetan. Tetapi dia tidak menggunakan es batu. Dia menggunakan garam. Ya, ikan asin. Oh, Peri, apalagi Peri? Apakah ikan salai juga termasuk bahan pengawetan? Ikan salai itu ikan asap ya? Ya. Jadi ikan salai juga termasuk ataupun ikan asap ya, itu juga termasuk proses pengawetan ikan, di mana proses pengawetan tersebut menggunakan asap dipanaskan secara bertahap lama deh ya, dengan tujuan ikan tersebut menjadi kering dan akan awet untuk waktu yang lama. Ya, jadi ada 3 contoh yang kita contohkan, ada menggunakan es batu, menggunakan garam, sama menggunakan asap ya dengan panas. Ataupun pernah dengar mengapa sih suatu makanan, suatu makhluk hidup itu bisa busuk? Contoh kayak bangkai juga hasil pembusukan kan? Kira-kira tuh yang bikin dia busuk tuh apalah? Kuman, ya. Ya, jadi jawabannya adalah kuman. Nah, secara ilmiah ataupun secara sebutan ilmiahnya ya, kuman itu sebenarnya bakteri ya. Bakteri sesuai dengan apa yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini ya. Kita akan membahas namanya Kingdom Monera. Ya. Kingdom Monera atau kita sebut bakteri. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, nanti kalian tuh setelah melakukan diskusi dan presentasi, kalian tuh dapat mengidentifikasi ciri-ciri bakteri itu apa. Ya, di pertemuan sebelumnya kita udah pernah bahas tentang virus. Nah, pada kali ini kita akan bahas makhluk hidup yang baru, yaitu bakteri. Kalian bisa mengetahui nanti ciri-cirinya seperti apa. Sedangkan yang kedua, kalian tuh nanti akan melakukan diskusi dan presentasi, dan kalian bisa menganalisis bentuk bakteri itu seperti apa. Gambar pertama apa dulu? Gambar pertama nih, yang hijau. Virus. Ya, sedangkan yang di bawahnya bakteri. Jadi, kira-kira sama enggak mereka berdua? Sama. Angga bilang sama, ya. Oke, kemudian ada yang bertanya lagi? Kira-kira? Ya, Pak Yuni. Apa aja sih perbedaan virus dan
Iya, tadi kan Bapak ada bilang tuh kan kalau dia berdua tuh beda, ya. Jadi si Bayu ini betul bertanya. Dia menanyakan apa sih perbedaan antara virus dan bakteri. Nanti kita akan masuk ke pengerjaan LKPD, di mana nanti kalian akan bisa menemukan apa saja perbedaan-perbedaan dari bakteri. Ya, apakah dia nanti sama atau tidak. Jadi bakteri itu ada dua macam saja, ada archaea bakteri dan eubacteria. Archaea bakteri itu kita sebut sebagai bakteri purba. Sedangkan eubacteria bakteri sejati. Ada dua saja. Nah, ciri yang paling kita bisa bedakan antara keduanya itu habitatnya. Archaea bacteria itu hidupnya di tempat yang ekstrim. Sedangkan yang eubacteria di tempat yang memang seperti normalnya. Biasa. Oke, lanjut. Masuk ke ciri-ciri bakteri. Pada kesempatan ini Bapak tidak banyak menyampaikannya. Ya, oke Rizky, jangan tidur Rizky ya. Masih pagi ya. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan ciri-ciri umum bakteri. Ya, yang pertama itu dia berukuran kecil. Kemudian yang kedua memiliki dinding sel. Yang ketiga hanya dapat dilihat. Sedangkan yang terakhir itu beberapa jenis mampu membentuk endospora. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ciri-ciri bakteri. Ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan ataupun kurang jelas? Oke, dari Val. Yang bersifat prokariotik itu apa, Pak? Bersifat prokariotik dan prokariotik ya. Baik, Pak jelaskan. Nah, jadi prokariotik itu ada lawannya. Namanya eukariotik lawannya memiliki membran inti. Lalu membran inti yang mana? Berarti membran sel, membran yang melindungi sel. Kalau membran inti berarti membran yang ya. Ini dia, membran yang melindungi inti. Namanya membran inti. Oke, coba ya. Sedangkan yang di tengah adalah ya, inti sel. Lalu yang prokariotik ada enggak? Tidak ada. Jadi materi genetik ataupun dalam isi inti sel si prokariotik itu tersebar. Nah, tidak ada yang melapisinya. Bapak kuning telur. Nah, ada putih telur, ada kuning telur. Nah, kalau ada kuning telur bentuknya bulat, itu berarti dia memiliki membran inti. Artinya ada membran yang melapisi kuning telurnya. Sedangkan kalau kuning telurnya kita pecahkan, artinya kita robek membrannya, tersebar dia. Tersebar. Nah, itu analoginya seperti yang prokariotik. Jelas. Oke. Nah, setelah ini mungkin kita akan bagi kelompok. Langsung bagi kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi di pertemuan sebelumnya. 4, 5, 6. Ya, aman 6. Ini kelompok 4 ya, Resto. Kelompok. Nah. KPD-nya. Nah, di situ ada Bapak tampilkan tentang bahan bacaan. Nah, makanya tadi di pertemuan pula. Di pembahasan materi yang Bapak sampaikan tidak banyak yang Bapak sampaikan karena Bapak ada menampilkan materi di dalam LKPD-nya. Nah, materi ini nanti bisa kalian cari ya. Kalian juga bisa menambah sumber-sumber lain melalui buku sama melalui internet. Kalian boleh buka HP, boleh ya? Ya, pada hari ini. Gunakan HP-nya untuk bantu mengerjakan LKPD. Nah, itu apa? Lanjut yang kedua itu ada gambar bakteri. Kalian kasih keterangannya di tiap-tiap abjad yang ditunjukkan. Yang ini apakah ada pertanyaan? Tidak, jelas ya? Oke. Baik, Bapak kasih waktu sekitar mungkin 20 menit ya, cukup lah ya. Habis itu kita akan maju presentasi seperti biasa. Pak ya.
Siapa yang dapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami tadi. Velage sebagai alat untuk pergerakan. Yang C, ribosom menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 5 ya. Perkenalkan, nama saya Dita Mariani. Saya dari kelompok 5 hanya ingin menanggapi presentasi saya. Menurut saya sudah bagus dan pembahasannya juga seperti apa yang kami pelajari pada hari ini. Apakah ada yang beda jawabannya? Beda sih Pak. Yang mana bedanya? Yang tabel kedua yang kapsul. Kalau kelompok Kami 3? kapsul, tapi Oke, apa ya? Perbedaan itu biasa. Nanti Pak teruskan ya, habis ini ya. Apa ada lagi tanggapan untuk jawaban berbeda? Semua sama ya, cuma bedanya di nomor. Memang tadi. Untuk yang nomor 2, yang bagian A itu yang benar adalah kapsul. Ya. Jadi lihat apa hasil pekerjaannya ya. Bapak lihat ada beberapa yang jawabnya benar, itu tidak masalah. Nanti Bapak analisis kembali, Bapak kasih nilai yang sesuai. Ya, untuk ini sudah baik. Kita tepuk tangan untuk kita semua ya. Apa-apa aja yang kita pelajari pada hari ini. Bapak coba tunjuk Dita. Oke, silakan Dita. kita nyimpulkan bakteri itu dibagi menjadi 2. Ya. Ada bakteria atau bakteri purba yang mampu hidup di suhu mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungannya tidak mendukung. Oke, ya jawabannya tepat sekali ya. Kertas, tapi pakai aplikasi namanya Quizzes. Nah, sekarang kalian boleh keluarkan HP-nya. Ya, semuanya keluarkan HP dan koneksikan ke internet ya. HP-nya sudah dikeluarkan, sudah dikoneksikan ke internet. Sudah. Kalau sudah, boleh kalian klik ataupun langsung saja copy link yang ada Bapak sharekan di grup WA, di grup biologi itu ya. Kalian bisa klik, lalu sudah masuk ke webnya, masukkan kode di depan 122266. Masukkan aja. Boleh sekarang coba. Baik, kita udah sampai ke akhir pembelajaran kita pada hari ini. Kita juga udah mengerjakan soal evaluasi menggunakan aplikasi web bernama Quizzes ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau minta satu orang nih untuk merefleksikannya ya. Bapak coba mau tunjuk ke Fadilah. Coba Fadilah untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini, apa aja yang Fadilah rasakan. Yang kami rasakan ialah adanya gunung merah. Ya. Dan juga adanya 2 jenis bakteri. Archaeobacteria dan Bifidobacteria. Ya. Archaeobacteria adalah bakteri langka karena pertama kali hidup di bumi. Ya, lanjut. Sedangkan Bifidobacteria ialah bakteri jati ada di berbagai tempat. Ya. Juga kami mengerjakan soal di Quizzes. Dan itu belum saya rasakan. Selesai. Oke, terima kasih pada Fadilah ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Bapak rasa cukup untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita pulang, tolong kemas dulu ya buku-bukunya, jangan ada yang tertinggal. Ya. Baik, terima kasih kepada Rizky karena sudah memimpin doa. Kita pulang. Nah, Bapak rasa sudah cukup untuk pada kita hari ini. Untuk selanjutnya, nanti kalian bisa mempelajari materi yang selanjutnya ya di bab bakteri di subbab bakteri yang baru. Nah, untuk itu Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.